Sahabat Live, bayangkan kita sedang membersihkan gudang, loteng, atau sudut rumah yang lama tidak dipakai. Kita menumpukan kotoran tikus, sarang kecil, atau bekas gigitan di kardus tua. Saat dibersihkan, debu berterbangan dan tanpa sadar kita menghirupnya. Kelihatannya sepele, tapi ternyata dari situ sebuah virus berbahaya bisa masuk ke tubuh kita. Namanya hantavirus. Virus ini mungkin belum terlalu dikenal, tetapi tingkat kematiannya bisa mencapai hampir 40%. Hingga hari ini, belum ada obat khusus untuk menyembuhkannya. Karena itu sahabat Live, penting bagi kita untuk mengenal virus ini. Bukan untuk takut, tetapi supaya kita bisa lebih waspada. Mari kita pelajari lebih dalam bersama Live. Live in fullness to eternity. Sahabat Live, hantavirus adalah virus yang dibawa oleh hewan pengerat, terutama tikus liar maupun tikus rumah. Virus ini ditemukan di banyak negara, termasuk Asia, Amerika, dan Eropa. Nama hantavirus berasal dari Sungai Hantan di Korea. Tempat virus ini pertama kali diteliti setelah banyak tentara jatuh sakit pada masa Perang Korea di tahun 1950-an. Sejak saat itu, dunia medis mulai menyadari bahwa tikus ternyata bisa membawa virus mematikan tanpa terlihat sakit sama sekali. Yang perlu kita pahami adalah virus ini hidup sangat dekat dengan manusia. Tikus ada di rumah, gudang, pasar, kebun, bahkan tempat penyimpanan makanan. Karena itu, kesadaran tentang hantavirus menjadi sangat penting. 5 penjelasan medis tentang hantavirus yang perlu kita ketahui. Yang pertama, apa itu hantavirus dan bagaimana penularannya? Sahabat Live, hantavirus adalah sebuah kelompok virus yang termasuk dalam famili Hantaviridae. Virus ini hidup di tubuh tikus dan hewan pengerat lainnya. Tikus pembawanya biasanya terlihat normal dan sehat, sehingga sulit dikenali. Nah, penularannya paling sering terjadi saat manusia menghirup partikel virus dari kotoran tikus, urin tikus, air liur tikus, atau debu dari sarang tikus yang mengering. Nah, jadi saat kita menyapu gudang atau ruangan tertutup yang penuh kotoran tikus tanpa masker ini, virus bisa ikut terhirup masuk ke paru-paru. Selain itu, penularan juga bisa terjadi karena menyentuh bekas tikus lalu menyentuh wajah kita atau gigitan tikus yang terinfeksi. Kabar baiknya, sebagian besar hantavirus tidak menular antar manusia. Jadi penularan utamanya tetap berasal dari tikus dan lingkungannya. Kecuali untuk satu strain tertentu yang disebut Andes virus yang ditemukan di Amerika Selatan. Menurut CDC Amerika Serikat di tahun 2024 mencatat bahwa sebagian besar kasus infeksi hantavirus terjadi di dalam atau di sekitar rumah, terutama saat membersihkan area yang terinvestasi tikus, membuka bangunan yang lama, tidak dihuni atau bekerja di gudang dan loteng. Yang kedua, hantavirus bisa menyebabkan 2 penyakit berbahaya. Sahabat Live, hantavirus dapat menyebabkan 2 jenis penyakit utama. Penyakit pertama disebut hantavirus pulmonari syndrome atau HPS atau sindrom paru hantavirus. Ini adalah jenis yang paling banyak ditemukan di benua Amerika, termasuk Amerika Utara dan Selatan. Virus ini menyerang paru-paru dan menyebabkan cairan memenuhi paru dengan sangat cepat. Akibatnya, penderita mengalami sesak napas berat secara mendadak. Tingkat kematiannya sangat tinggi, mencapai 38% menurut data CDC. Nah, ini berarti hampir 4 dari setiap 10 orang yang terinfeksi HPS bisa meninggal dunia. Penyakit kedua disebut hemorrhagic fever with renal syndrome atau HFRS atau demam berdarah dengan sindrom ginjal. Jenis ini lebih sering ditemukan di Asia dan Eropa, termasuk kawasan Asia Tenggara. Virus menyerang pembuluh darah dan ginjal. Gejalanya bisa berupa demam tinggi, pendarahan, dan dalam kasus berat bisa berujung pada gagal ginjal akut.
Tingkat kematian HFRS berkisar antara 1 hingga 15%, tergantung strain virus dan kecepatan penanganan medis. Menurut tinjauan global yang diterbitkan dalam jurnal Viruses di tahun 2023 mencatat bahwa lebih dari 200.000 kasus HFRS ini dilaporkan setiap tahun di seluruh dunia, dengan konsentrasi terbesar di Cina, Korea, Rusia, dan beberapa negara Eropa. Sementara HPS, meski jumlah kasusnya lebih sedikit, memiliki angka kematian yang jauh lebih tinggi. Artinya Sobat Life, ini bukan penyakit langka yang bisa dianggap sepele. Yang ketiga, gejalanya mirip flu, tapi bisa memburuk sangat cepat. Inilah yang membuat hantavirus berbahaya. Karena mirip flu, tidak ada tanda yang langsung mencolok dan tidak ada ruam khas, tidak ada gejala yang unik sejak pertama. Sehingga banyak orang yang terlambat menyadari bahayanya dan terlambat terdiagnosis. Untuk HBS yang menyerang paru-paru, perjalanan penyakitnya terbagi menjadi beberapa tahap. Fase inkubasi di mana 1 hingga 8 minggu. Nah, setelah terpapar virus, tidak ada gejala sama sekali. Ini adalah masa diam yang berbahaya karena kita tidak tahu bahwa virus sudah ada di dalam tubuh. Berikut masuk ke fase awal, 3 sampai 5 hari pertama. Nah, demam, kelelahan parah, nyeri otot terutama di paha, pinggul dan panggung, sakit kepala, mual muntah, dan diare. Sangat mudah dikira flu biasa atau demam tifoid. Nah, masuk ke berikutnya fase kritis, hari keempat hingga ke-10. Inilah tahap yang paling berbahaya. Paru-paru mulai terisi cairan dengan sangat cepat. Penderita mengalami sesak napas mendadak yang parah, batuk, dan kadar oksigen darah yang menurun tajam. Nah, kondisi ini bisa memburuk dalam hitungan jam dan membutuhkan perawatan ICU segera. Jadi pesan yang sangat penting Sobat Life, bila kita baru saja terpapar tikus atau area yang terkontaminasi tikus dan kemudian mengalami demam disertai nyeri otot yang parah, segera ke dokter dan sampaikan riwayat paparan tersebut. Jangan tunggu sampai muncul sesak nafas karena pada saat itu kondisi sudah sangat kritis. National Institute of Allergy and Infectious Diseases NIAID di tahun 2024 menegaskan bahwa kecepatan diagnosis dan penanganan medis adalah faktor paling penting untuk membedakan antara kelangsungan hidup dan kematian pada kasus HPS ini. Dan yang keempat, belum ada obat khusus. Karena itu pencegahan sangat penting. Sampai hari ini belum ada obat antivirus khusus yang benar-benar menyembuhkan hantavirus. Belum ada juga vaksin umum yang digunakan secara luas di luar beberapa negara Asia seperti Cina dan Korea Selatan. Diagnosis hantavirus dilakukan melalui pemeriksaan darah khusus yang mendeteksi antibodi terhadap virus ini, atau melalui tes PCR yang mendeteksi materi genetik virus secara langsung. Tantangannya, pemeriksaan ini tidak selalu tersedia di fasilitas kesehatan umum. Biasanya harus dirujuk ke laboratorium, rujukan atau rumah sakit besar. Nah, penanganan saat ini bersifat suportif. Artinya, kita mendukung tubuh agar bisa bertahan dan melawan virus sendiri. Pada kasus HPS yang parah, ini berarti perawatan intensif di ICU dengan bantuan oksigen, ventilator mekanis untuk membantu pernapasan, dan pemantauan ketat cairan serta tekanan darah. Pada kasus HFRS, dialisis ginjal mungkin diperlukan bila terjadi gagal ginjal. Namun ada kabar yang melegakan dari dunia penelitian. Beberapa kandidat vaksin dan antivirus untuk hantavirus sedang dalam tahap uji klinis, di mana sebuah studi dari The Lancet Infectious Diseases di tahun 2023 melaporkan kemajuan yang menjanjikan dari vaksin berbasis mRNA atau teknologi yang sama dengan vaksin COVID-19 untuk melawan beberapa strain hantavirus utama. Meski belum tersedia untuk umum, arahnya sangat positif. Nah, pesan terpentingnya adalah Sobat Life, karena belum ada obat yang spesifik, pencegahan adalah satu-satunya
senjata terbaik kita. Dan kabar baiknya, pencegahannya sangat bisa kita lakukan sendiri. Dan yang kelima adalah siapa yang paling beresiko. Kenali kelompok rentan dan situasi berbahaya. Hantavirus bukan penyakit yang menyerang secara acak tanpa pola. Ada beberapa kelompok-kelompok tertentu dan situasi-situasi spesifik yang menempatkan seseorang pada resiko yang jauh lebih tinggi. Mengenali ini adalah langkah pertama yang sangat penting dalam perlindungan diri kita. Nah, pertama adalah dari sisi aktivitas. Orang yang paling beresiko adalah mereka yang sering berada di lingkungan dengan populasi tikus yang tinggi. Ini termasuk petani dan pekerja pertanian yang bekerja di ladang dan gudang penyimpanan hasil panen. Pekerja konstruksi yang membuka bangunan lama atau bekerja di area yang belum dihuni, para hiker dan penggemar alam terbuka yang berkemah di tenda atau pondok yang lama tidak digunakan, serta penghuni rumah yang memiliki masalah investasi tikus yang sering membersihkan area terkontaminasi tanpa pelindung yang memadai. Dan kedua, dari sisi geografi. Di kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia, strain hantavirus yang paling relevan adalah Seoul virus yang dibawa oleh tikus rumah yang adalah Ratus norvegicus dan tikus hitam Ratus ratus. Dua jenis tikus yang paling umum hidup berdampingan dengan manusia di daerah perkotaan maupun pedesaan. Ini berarti resiko bukan hanya ada di hutan atau ladang, tapi bisa ada di lingkungan perumahan padat kita sendiri. Dan yang ketiga, dari sisi kondisi fisik. Orang dengan sistem imun yang lemah, seperti penderita diabetes, HIV atau AIDS, atau mereka yang sedang menjalani kemoterapi ya. Nah, beresiko mengalami perjalanan penyakit yang lebih berat jika terinfeksi hantavirus ini. Data dari WHO Southeast Asia Regional Office di tahun 2023 menegaskan bahwa Indonesia termasuk negara yang perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap zoonosis atau penyakit dari hewan ke manusia, termasuk hantavirus. Mengingat kepadatan populasi tikus yang tinggi ini di banyak wilayah dan masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap virus ini. Sebagai solusi, waspada bisa, panik tidak perlu. Sahabat Life, setelah kita memahami hantavirus dari berbagai sisi, cara penularannya, penyakit yang ditimbulkannya, gejalanya, penanganannya, dan siapa yang paling beresiko, mungkin ada perasaan was-was yang muncul, dan itu wajar. Tapi ada satu hal yang perlu kita ingat baik-baik. Hantavirus adalah penyakit yang sangat bisa dicegah asalkan kita tahu caranya. Artinya, dengan langkah-langkah pencegahan yang tepat dan konsisten, resiko infeksi bisa dikurangi secara drastis. Berikut panduan pencegahan berbasis medis yang bisa kita terapkan mulai hari ini, sahabat Life. Yang pertama, gunakan alat pelindung saat membersihkan area berpotensi terkontaminasi tikus. Ini adalah aturan paling penting. Sebelum membersihkan gudang, loteng, atau ruangan yang lama tidak dihuni, gunakan masker respirator N95, bukan masker bedah biasa. Sarung tangan karet, dan kacamata pelindung. Jangan pernah menyapu kering kotoran tikus. Ini akan mengangkat partikel virus ke udara. Nah, semprotkan dulu larutan disinfektan 1 bagian pemutih dan dibanding dengan 9 bagian air. Nah, dicampur pada kotoran dan biarkan 5 menit. Baru lap dengan kain basah dan buang ke tempat sampah tertutup. Berikut, kendalikan populasi tikus di rumah dan lingkungan sekitarnya. Pasang jebakan tikus di area yang rentan. Tutup semua celah-celah dan lubang di dinding, lantai, dan atap rumah yang bisa menjadi pintu masuk tikus. Tikus bisa masuk lewat lubang sekecil koin, sahabat lain. Simpan makanan dan bahan pangan dalam wadah tertutup rapat juga. Jangan lupa jaga kebersihan dapur dan area penyimpanan makanan secara konsisten. Berikut, cuci tangan dengan sabun secara menyeluruh. Setelah bekerja di kebun, ladang, atau area yang mungkin terdapat tikus, cuci tangan dengan sabun
tentunya, dan air mengalir setidaknya 20 detik. Jangan sentuh wajah, mulut, atau mata sebelum tangan kita dicuci terlebih dahulu. Berikut waspadai saat berkemah atau beraktivitas di alam terbuka. Hindari mendirikan tenda atau tidur di area yang ada tanda-tanda aktivitas tikus, kotoran atau jejak atau sarang. Simpan makanan dalam wadah tertutup rapat. Nah, jika menginap di pondok atau guduk lama, ventilasi harus dibuka dan bersihkan ruangan terlebih dahulu dengan prosedur yang benar sebelum beristirahat di dalamnya. Kemudian segera ke dokter jika muncul gejala setelah paparan. Kalau kita baru saja membersihkan area terkontaminasi tikus atau menemukan tanda-tanda investasi tikus di rumah, dan kemudian dalam 1 hingga 8 minggu mengalami demam, nyeri otot parah, dan kelelahan yang tidak biasa, segera ke dokter dan ceritakan riwayat paparan tersebut. Informasi ini pasti akan sangat penting untuk membantu dokter menegakkan diagnosis yang tepat. Berikut edukasi keluarga dan komunitas. Bagikan pengetahuan tentang hantavirus kepada anggota keluarga, terutama anak-anak dan lansia yang mungkin lebih rentan. Kesadaran komunitas adalah salah satu benteng pertahanan terkuat terhadap penyakit ini. Sebagai kesimpulan kita, sahabat live, setiap kali kita mengenal sebuah penyakit bukan untuk ditakuti, tapi untuk kita pahami. Kita sesungguhnya sedang membangun tembok perlindungan yang tidak kasat mata di sekeliling kita dan orang-orang yang kita cintai tentunya. Hantavirus mungkin terdengar asing dan jauh, tapi ini hidup lebih dekat dari yang kita kira. Di sudut-sudut gelap rumah kita, di ladang, di gudang, di tempat-tempat yang sering kita lupakan. Yang kita butuhkan bukanlah kepanikan, tapi kesadaran. Yang kita butuhkan bukan rasa takut yang melumpuhkan tentunya, tapi tindakan pencegahan yang sederhana dan konsisten. Karena tubuh kita adalah rumah yang paling berharga yang pernah kita miliki. Rawat ini dengan kasih, jaga ini dengan ilmu, dan lindungi ini dengan tindakan nyata. Demikian pembahasan kita hari ini. Semoga Sobat Live terberkati, terlindungi, dan semakin berhikmat dalam menjaga kesehatan diri serta keluarga. Jangan lupa ikuti terus, like dan subscribe YouTube channel Cornelius Media. Mari kenali dan jaga kesehatan kita bersama Live. Live in fullness to eternity.